Karena di Quran tidak ada perintah mengingat rumus. Betul? Allah mengatakan, fazkurullah dzikran katsir. Ingatlah Allah dengan ingatan yang sebanyak-banyaknya. Itu perintah Allah. Gak ada perintah ingat rumus. Makanya selesai kuliah, supaya tidak salah paham mahasiswa, langsung saya bilang, lupakan semua kuliah hari ini. Dan besok ujian harus bisa. Karena ujian dari saya tidak usah mengingat, bernalar. Karena soalnya juga bernalar. Kalau bernalar tidak usah mengingat. Ingat ya, mengingat itu keterampilan hidup yang paling rendah. Di atas itu ada yang namanya memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mensintesa. Mengingat itu keterampilan berpikir yang paling rendah. Dan semua berfokus pada mengingat. Dan kalau sudah pintar mengingat, dianggap hebat. Mengingat Quran. Hafal semua 30 juz. Awas, belum hebat. Sebelum Anda menerapkan. Apa yang Anda ingat. Kalau tidak diterapkan, buat apa? Menerapkan bismillah saja belum bisa. Katanya atas nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi semua atas nama hawa nafsunya, atas nama dirinya. Bohong dong. Kalau yang atas nama Allah, yakin saya datang ke dunia menjadi kepanjangan tangan Allah untuk menyampaikan cinta kasih Allah. Makanya saya akan perankan saya sebagai perannya Allah. Menyampaikan apa? Menyampaikan Ar-Rahman Ar-Rahim. Tidak mungkin menyakiti orang. Kalau sadar dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nggak sadar ya kayak robot. Nah, dari 6 pepatahnya leluhur kami ini, hari ini yang akan saya bahas satu saja, yaitu nyaangan kanu poeken. Salah satu contoh yang nyaangan kanu poeken itu adalah matahari. Dan ternyata matahari itu adalah sunada. Jadi Sunda itu artinya adalah matahari. Jangan-jangan yang aku orang Sunda ini selama ini nggak tahu kalau Sunda itu matahari. Saya tuh ternyata matahari. Atau sing bisa nyaangan ka batur. Ari ngaku orang Sunda tapi moekan batur wae. Itu gara-gara tidak pernah sadar. Saya melatih guru ya. Dalam sertifikasi guru biasanya saya kan suka nanya. Kalian ini semua guru ya? Ya Pak. Tahu artinya guru? Ngabetem semuanya. Bingung ditanya sama saya. Mau jawab takut salah. Enggak jawab. Masa iya? Katanya sudah 30 tahun jadi guru. Ditanya guru itu apa? Enggak ngerti. Padahal gu itu artinya adalah gelap. Ru itu artinya cahaya sama dengan ra. Ra, re, ri itu sama, itu cahaya. Jadi guru itu sebetulnya orang yang diperankan semesta untuk mentransformasikan peserta didik dari gelap menuju cahaya. Kalau gurunya sudah terang benderang. Ari guruna poe keneh mah. Betul apa tidak? Saya iseng-iseng kemarin tanya, kalian ini mahasiswa ya? Ya Pak, tahu artinya mahasiswa. Ini yang saya tanya udah semester 7 loh. Bingung Mak. Siswa itu dari 2 kata, si dan swa. Si itu manusia. Swa itu artinya mandiri, swadaya, swasembada. Jadi siswa manusia yang sedang berusaha untuk menjadi dirinya sendiri agar dia mandiri. Pakai kata maha itu porsi sebetulnya. Waktu SD porsi untuk menjadi mandirinya dibantu sama guru. Bantuan guru lebih banyak. SMP dikurangi, SMA dikurangi, S1 dikurangi, apalagi S2, S3 udah gak perlu bantuan lagi guru. Karena porsi belajarnya harusnya lebih banyak berorientasi pada diri sendiri. Itu yang namanya berpusat pada pembelajar. Jadi selesai kajian dengan saya, Bapak Ibu semuanya coba belajar sekarang untuk berpusat pada diri sendiri. Karena semua ilmu itu ada di sini kok. Segala kebutuhan tentang hidup kita tuh sudah ada di sini. Dan itu luar biasa kalau tahu kuncinya. Perpustakaan terlengkap di dunia ada di sini. Mau belajar ilmu apa? Nah, jadi kajian kita hari ini mencahayakan orang lain, menerangi diri sendiri. Orang Sunda bilang kudu bisa nyaangan kanu
poeken. Bahasa Indonesianya harus bisa menerangi orang yang dalam kegelapan. Clear judulnya? Oke. Mulai masuk. Yuk kalau begitu kita berbicara lebih dalam lagi. Sejatinya manusia itu apa sih? Ternyata manusia itu ada dua unsur. Ada raga, ada ruh. Dan ruh yang ditiupkan Allah ke dalam raga ini bukan ruhnya Saiful. Bukan ruhmu. Tapi yang ditiupkan Allah ke dalam tubuh ini adalah ruhku. Ku di situ adalah Allah. Berarti yang ditiupkan ke dalam diri kita sebetulnya adalah bagian dari dirinya Allah. Jadi di sini ada raga, ada ruhku. Jadi ruh itu adalah bagian dari dirinya Allah. Makanya disebut ruh, tidak disebut Allah. Tapi bagian dari dirinya Allah. Seperti bagian dari air. Nih, saya ambil contoh. Saya ambil air nih, 1 botol. Saya ambil 1 tetes. Jawab pertanyaan saya. Apakah yang 1 tetes ini bagian dari air sama dengan air? Sama. Apakah yang 1 tetes ini sifatnya sama dengan sifat yang ini? Sama. Apakah yang ini namanya sama dengan ini? Sama. Apakah molekulnya sama? Ini H2O, ini juga H2O. Kita sakit, demam, masuk ke lab. Kan dokter tidak memeriksa semua darah kita satu tubuh, hanya mengambil 1 tetes saja. Dan 1 tetes diperiksa di lab, ternyata cerita keseluruhan darah. Masuk akal? Oke. Jadi Allah yang meliputi semesta raya ini sudah memberikan bagian dari dirinya kepada diri kita. Namanya ruh, bahkan diberi nama ruhku, mirruhi. Jadi sebetulnya siapa sih diri sejati kita ini? Ya jawab aja sendiri. Nah, ruh itu ternyata di Quran dikatakan, nanti ada ayatnya saya sampaikan, ruh itu bermanifestasi supaya gampang dikenali, menjadi nur. Makanya kalau di Islam, kalau berbicara tentang ruh, itu pasti bicara Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan. Itu manifestasi. Sama seperti kapas bermanifestasi menjadi benang. Benang bermanifestasi menjadi kain. Kain bermanifestasi menjadi baju. Kalau sudah bermanifestasi lebih banyak lagi, kan namanya jadi lain. Yang ini namanya jas. Yang ini namanya kemeja. Yang ini namanya celana. Yang di dalam namanya kolor. Padahal semuanya sama. Betul? Nah, kita ini sering terjebak oleh wujud yang sudah berbeda-beda. Ini namanya kerudung. Ini namanya apa tuh kalau baju perempuan tuh? Gamis. Ini namanya koko. Ini namanya t-shirt. Ini namanya oblong. Wah, jadi banyak. Dan kita dalam hidup terjebak oleh judul-judul buatan kita sendiri dan kita lupa asal usulnya. Kalau orang yang sadar ditanya, ini apa? Kapas. Ini kapas. Ini kapas. Yang di dalam kapas. Ngerti maksud saya? Nah, tidak terlalu dijelaskan karena ini sudah masuk berpikir. Karena masuk di ruangan ini semua akan saya ajak untuk berpikir. Kasihan pikiran kita ini. Utuh dari dulu belum dipakai. Makanya ada cerita konon kabarnya di pameran otak. Katanya otak bangsa kita ini paling tinggi nilainya. Di pameran itu harganya paling tinggi. Tahu alasannya kan? Usah dijelaskan. Jadi kalau begitu manusia itu aslinya adalah makhluk cahaya. Yang dikaryakan di bumi dikasih raga. Itulah pentingnya kita tahu asal usul. Oh ternyata saya ini aslinya makhluk cahaya. Saya aslinya makhluk spiritual. Bukan makhluk cahaya. Bukan makhluk bumi yang sedang mencari cahaya. Tapi makhluk cahaya yang sedang dikaryakan di bumi.
Sekarang banyak yang tidak sadar, dikiranya kita makhluk bumi yang sedang ngubar-ngubar cahaya. Padahal aslinya kita makhluk cahaya yang dibungkus oleh raga untuk mencahayakan semesta. Sadar sekarang? Sadar? Ya. Jadi kalau kita sekarang ini tidak berkontribusi mencahayakan semesta, berarti kita tidak sadar kalau kita adalah makhluk cahaya. Sampai di sini mengerti? Oke, lanjut. Jadi manusia bukan makhluk bumi yang mencari cahaya, tapi manusia itu adalah makhluk langit yang diutus ke bumi untuk membawa cahaya ilahi, mencahayakan bumi. Jadi aneh ya, kalau manusia menebarkan hoax, itu kegelapan. Menebarkan fitnah, itu kegelapan. Menebarkan kebencian, itu kegelapan. Maaf ya, kan banyak sekali sekarang. Demi untuk ambisi pribadinya, manusia rela mengorbankan diri sebagai makhluk cahaya menjadi makhluk yang penuh dengan kegelapan. Sadar sekarang? Yuk ulangi lagi supaya sadar. Oh ternyata saya adalah makhluk cahaya yang dikasih raga untuk mencahayakan bumi ini. Bukan makhluk bumi yang sedang mencari cahaya. Clear sampai situ? Nah kalau kita ini makhluk cahaya, berarti kita ini adalah percikan dari cahaya ilahi yang maha besar. Maka nanti suatu saat setelah berkarya di sini, jangan dikotori cahaya kita supaya bisa kembali ke sumbernya cahaya. Nah kebanyakan maaf, kita ini setiap hari malah membuat tabir antara kita sebagai percikan cahaya dengan cahaya agung yang tanpa batas. Akibatnya apa? Kita merasa ada ilusi keterpisahan. Makanya tidak sedikit ya yang merasa kering kerontang hidupnya ya, gitu. Punya duit banyak, gelisah. Apalagi nggak punya duit. Betul? Iya. Memang duit itu tidak akan dibawa mati. Tapi kalau nggak punya duit, serasa mau mati. Bagaimana bisa nalangkan susah kalau kitanya susah? Padahal ajaran leluhur kita sing bisa nalangkan susah. Berarti kita ini harus benghar, lahir, batin. Nah kenapa saya hidupnya susah? Ada yang salah. Jadi kesusahan ini bukan musibah, hanya isyarat yang sedang mengingatkan kepada kita bahwa hidup kita ada yang harus diubah. Itu aja pesannya. Sudah ketangkap? Saya susah, pesannya apa? Oh, pesannya saya hidupnya belum seperti yang Allah mau. Itu aja. Sekarang ikuti maunya Allah, pasti menakjubkan. Bahkan puncaknya kalau kita ngikutin Allah, kita ini akan hidup seperti bayi. Bayi itu nangisnya saja didengar. Betul? Ada bayi nangis serumah sibuk. Ada yang bawa popok, ada yang bawa susu, ada yang bawa air, ada yang bawa bubur. Bawa ini bayi teh pengen makan. Tuh, tanpa usaha berkah datang. Jadi kalau kita mau minum kopi susah, pengen bubur susah. Hoyong ngaleut oge hese. Berarti kita sudah kehilangan kelucuan kita sebagai bayi. Itu aja. Ya, pika sebelin. Nah, sekarang ini kita harus mengalami kelahiran yang kedua supaya kita jadi lucu lagi. Mau nggak? Itu. Harus mengalami kelahiran yang kedua. Dalam bahasa tradisinya leluhur kita harus mengalami yang namanya pengalaman Dwi Jati. Eka Jati kelahiran yang pertama. Kelahiran yang pertama yang jemput kita dari langit ke bumi adalah ayah ibu kita. Kelahiran yang kedua kita harus diantarkan kembali ke langit dari bumi ini oleh orang yang akan memberikan marga lantaran. Di mana kita ketemu jati diri kita. Nah begitu ketemu jati diri kita diantarkan kembali dari bumi ke langit. Itulah yang disebut dengan para guru, para ulama, yang bisa mengantarkan kita kembali kepada jati diri kita. Nah kembali ke jati diri itu namanya taubat. Taubat itu dari kata taba, ya tubuh taubatan. Taba itu artinya kembali. Kembali ke jati diri. Kapan? Sekarang, bukan nunggu mati.
Jadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu kembali kepada Allah pada saat kita masih hidup. Kalau kita sudah kembali kepada Allah pada saat kita masih hidup, nanti ketika mati beneran nggak akan kemana-mana jalannya, pasti pulang kepada Allah. Oke, sadar sekarang? Jadi aslinya kita makhluk apa? Makhluk cahaya. Sadar ya? Sadar. Oh, saya makhluk cahaya. Berarti saya ini tugasnya mencahayakan, bukan menggelapkan. Nah, setelah selesai digunakan oleh Allah di ruang kehidupan ini sebagai makhluk cahaya, dikasih raga untuk berkarya, selesai berkarya. Awas, awas. Harus tahu cahaya asal kita. Jadi percikan cahaya ini harus tahu asalnya. Makanya kalau nggak tahu asalnya, bingung nanti harus pulang kemana. Makanya di Quran surat Al-Waqiah ayat 83, 86, 84, 85, 86 Allah berfirman, ketika nyawamu sampai di kerongkongan, saat itu kamu harus melihat. Melihat apa? Melihat tempat asal kita. Supaya kita nggak salah jalan, baliknya nggak kemana-mana, ke situ bisa memenuhi ayat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Paham sampai sini? Oke. Terlalu jelas atau jelas? Jelas. Jangan terlalu jelas. Terlalu jelas jadi tidak jelas. Baik, sekarang kita mulai buka rahasianya. Ini Quran surat Al-Hadid ayat yang ke-28. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa aminu birasulihi. Hai orang-orang yang beriman. Nah, ini yang dihaikan siapa? Awas, orang yang beriman, bukan yang ngaku-ngaku beriman. Orang beriman itu ada tandanya. Ciri orang yang beriman itu sudah bisa mengingat kepada Allah. Di Quran surat Al-Mu'minun dikatakan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Berbahagialah orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Siapa yang khusyuk dalam sholatnya? Sepanjang sholat dia mengingatnya cuman Allah. Gak ada yang diingat yang lain. Kenapa bisa mengingat kepada Allah? Karena dia sudah tahu dan kenal kepada Allah. Jadi orang yang beriman itu adalah orang yang sudah tahu dan kenal kepada jati dirinya. Sudah mengenal ruhku yang ditiupkan Allah ke dalam dirinya. Geus panggih jeung jati dirina. Awas ya. Awas. Ini kasih awas sama saya nih. Udah mulai nanjak nih. Fokus. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Dan orang yang beriman ini diperintahkan takwa. Berarti takwa itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang beriman. Masuk akal? Masuk akal? Sama di Quran ada kata-kata begini. Faiza afadtu min arafah fazkurullah. Apabila kamu telah menyelesaikan Arafah, ingatlah Allah. Jadi sebelum bisa ingat Allah harus menyelesaikan apa dulu? Arafah. Arafah itu apa? Arafah itu bukan tempat. Arafah itu bahasa Arab, artinya mengenal. Faiza afadtu min arafah fazkurullah. Apabila kamu sudah menyelesaikan Arafahmu, ingatlah Allah. Berarti Arafah itu tempat kita mengenal Allah. Di mana Allah? Allah udah ngasih alamat. Aku bersamamu, lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu. Jadi Arafah sesungguhnya tidak jauh dari diri kita. Sudah pernah ke sana? Sudah pernah ke sana?